Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang salah satu materi menarik di kimia, yaitu koloid. Setelah menyaksikan video ini, kita akan memahami pengertian koloid, jenis-jenis koloid, sifat-sifat koloid, serta contoh dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Koloid adalah campuran dua fase, yaitu fase terdispersi atau zat yang tersebar, dan medium pendispersi atau zat yang menyebarkan. Nah, ukuran partikel terdispersi ini berada di antara larutan, yaitu lebih kecil dari 1 nanometer dan suspensinya itu lebih besar dari 100 nanometer. Adapun karakteristik utama dari koloid ini yang diantaranya yaitu partikel koloid ini stabil dan tidak mengendap meskipun didiamkan dalam waktu lama. Kemudian, koloid ini terlihat homogen secara kasat mata, tetapi heterogen jika diamati lebih detail. Dan terakhir, koloid ini tidak dapat disaring menggunakan kertas saring biasa. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis koloid, yang dimana koloid ini diklasifikasikan berdasarkan fase terdispersinya dan juga medium pendispersinya. Nah, ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada aerosol, yang dimana medium pendispersinya itu berbentuk gas dan fase terdispersinya itu berbentuk cair atau padat. Contohnya itu seperti kabut dan juga asap. Nah, yang kedua itu ada emulsi, yang dimana ini medium pendispersinya itu berbentuk cair dan fase terdispersinya itu berbentuk cair juga. Nah, jadi contohnya ini tuh seperti susu dan juga mayones. Nah, yang ketiga itu ada sol, yang dimana medium pendispersinya itu berbentuk cair dan fase terdispersinya itu berbentuk padat. Dan contohnya itu seperti cat dan juga tinta. Nah, yang keempat itu ada zel, medium pendispersinya ini dia berbentuk padat dan fase terdispersinya itu berbentuk cair. Contohnya itu banyak kita jumpai pada agar-agar dan juga jelly. Dan yang terakhir itu ada busa, yang dimana medium pendispersinya itu bentuk cair atau padat dan fase terdispersinya itu berbentuk gas. Contohnya itu krim cukur ataupun styrofoam. Selanjutnya ini kita akan bahas tentang sifat-sifat koloid. Dan jadi di sini ada beberapa sifat-sifat koloid. Yang pertama itu namanya efek Tyndall. Dan di sini cahaya yang melewati larutan koloid akan menyebar sehingga jalur cahaya itu akan terlihat. Contohnya itu seperti berkas cahaya yang tampak pada kabut di malam hari. Nah, penyebabnya ini disebabkan karena partikel koloid ini dia memantulkan dan menghamburkan cahaya. Yang kedua itu sifatnya ada yang dinamakan dengan gerak Brown. Nah, jadi gerak Brown ini adalah gerakan acak partikel koloid karena tumbukan dengan molekul medium pendispersinya. Contohnya itu seperti gerakan partikel debu dalam larutan air. Nah, yang ketiga itu ada muatan partikel koloidnya. Nah, jadi partikel koloid yang bermuatan listrik ini karena adsorpsi ion-ion tertentu di permukaannya. Contohnya itu seperti partikel tanah liat bermuatan negatif karena adsorpsinya itu ion-ion tertentu dari air. Dan yang keempat itu ada koagulasi atau penggumpalan. Nah, ini terjadi ketika muatan partikel itu muatan koloid ini dinetralkan, kemudian menyebabkan partikel bergabung dan juga mengendap. Contohnya itu seperti penjernihan air dan juga penjernihan air dengan tawas. Adapun contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui, yang dimana dalam produk rumah tangga ini kita bisa menemukan koloid pada susu yang jenisnya ini itu emulsi, ini merupakan lemak dalam air. Kemudian itu ada sabun yang ini merupakan membantu memecah lemak dalam air untuk membersihkan. Yang kedua itu kita bisa jumpai dalam fenomena alam. Yang pertama itu ada kabut. Nah, jadi di sini bentuknya itu aerosol. Ini merupakan partikel air di udara, dan kemudian ada awan yang merupakan uap air dalam gas, dan kemudian asap ini tuh partikel padat di udara. Nah, yang ketiga itu bisa kita jumpai dalam teknologi seperti proses penjernihan air. Dan yang kedua itu ada pembuatan cat. Di sini menggunakan koloid untuk mendapatkan warna yang merata. Dan yang kemudian itu ada kita jumpai pada kosmetik. Ini dia berbentuk krim, lotion, dan foundation. Dia berbasis koloid untuk tekstur dan penyebarannya itu yang halus.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan sebuah video percobaan sederhana terkait koloid ini berdasarkan sifat-sifatnya. Salah satunya itu adalah efek Tyndall. Dan jadi di sini kita akan mengetahui ketika cahaya itu menyebar melewati larutan koloid itu sendiri. Sekian video penjelasan saya. Terima kasih. Sampai jumpa.